with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 So dan ini dia kita sambut bersama-sama Verlin. Say hi dong untuk kamera. Halo Super Video. Perkenalkan saya ini, jadi terima kasih juga ke Kak Marta dan juga yang telah memberikan kesempatan supaya hadir di sini dan berdiskusi. Yes, pastinya kita juga senang banget Verlin ketemu kamu. Seorang pemimpin yang banyak sekali, jujur banyak banget yang sudah dipegang sama Verlin alias organisasi ya. Kemarin yang kita tahu Verlin menjadi ketua di salah satu UKM kita, yaitu di UKM Komputer Club. Beliau menjadi ketua selama 1 periode ya. Jadi itu bisa bayangin beliau ini, Verlin ini memimpin satu organisasi. Dan juga yang terakhir mungkin kita lihat juga di Instagram Verlin. Kalau misalnya kalian mau cek nanti bisa tungguin sampai akhir video apa Instagram dan kontak-kontak Verlinnya sehingga kalian tahu, bisa ceki-ceki langsung ya. Jadi Verlin ini juga menjadi satu project leader dari Istanbul Youth Conference pada tahun 2023 ini ya. Betul ya? Wow, keren banget. Jadi itu tuh mungkin satu organisasi yang internasional ya. Bahkan ya. Wow. Nah, ada lagi, Verlin itu juga menjadi wakil satu putra-putri kampus. Ini mengetuai divisi Humas, divisi pengembangan informasi dan teknologi. Masih linear ya sama komputer club juga ya. Wah, ini menarik banget. Dia juga jadi ketua tim BMC, Business Plan Internasional. Kepanitiaan juga nggak usah diragukan lah. Udah jadi ketua kepanitiaan udah di luar kepala ya harusnya ya. Oke, dari sebanyak ini yang kita tahu organisasi dan juga sekarang ikut di satu youth conference gitu. Kalau Verlin bisa ceritain nggak sih sebenarnya how's your life so far? Kayak kegiatan kali ini tuh sibuk ngapain? Kayaknya udah pasti semuanya berbau kepemimpinan sih ya, harus menjiwai kepemimpinan. Boleh dong diceritain ke kita? Jadi mungkin di sini selama ini kita ada memegang 3 posisi ya, jadi ada ketua UKM, habis itu project leader, dan juga wakil putra-putri kampus Ajak Bali. Jadi untuk di project leader Istanbul itu lagi sibuk untuk mempersiapkan pendaftaran, dan kita lagi ada batch ketiga untuk Istanbulnya. Terus kalau untuk komputer club itu kita sedang mempersiapkan 2 program kerja, jadi ada Komputer Club Digital Talent dan juga Information and Technology Festival karena udah mau puncaknya. Jadi rada rapet ya. Habis ke sini juga internasional sampai di kampus juga dijabanin ya Verlin ya. Wah, keren banget sih Verlin ini mah. Kalau misalnya dari tingkat kesulitan deh untuk sekarang ini sambil kuliah juga ya. Kebetulan Verlin juga kuliah di Politeknik Negeri Bali, di MBI juga ya, Manajemen Bisnis Internasional. Gimana cara ngaturnya nih antara kedua ini nih? Jadi memang bener time management itu diperluin banget karena kalau nggak tuh bakal keteteran. Bener lagi. Jadi di sini banyak bantuan terutama dari kayak journaling sama Google Calendar tuh membantu banget. Tipsnya udah langsung dikasih tips di awal, udah dikasih tips sama Verlin ini langsung. Jadi ngaturnya juga pakai Google Calendar ya, pakai yang lain-lain juga. Wow. Nah, karena kita kali ini temanya adalah leadership is a life skill. Kalau Verlin sebagai background yang udah kita sebutin tadi, itu tuh mandang kalimat tersebut tuh gimana Verlin? Leadership sendiri menurut saya itu hal yang berbeda-beda bagi setiap orang. Jadi menurutku itu mungkin lebih ke seni ya. Seni mempengaruhi dan memimpin orang agar mencapai suatu tujuan dengan efektif dan efisien. Nah, tapi sebenarnya orang di sini tuh nggak harus orang lain, tapi bisa juga ke diri kita sendiri. Jadi termasuk dari self awareness kita. Jadi bagaimana kita sadar
kita itu mampu di bagian apa dan kurang di bagian apa. Lalu habis itu self confidence, jadi kita juga harus percaya, jadi kita tahu dan percaya akan apa yang kita miliki, serta self efficacy atau keyakinan kita terhadap diri. Jadi dari ketiga hal itu akan menciptakan suatu rasa why atau apa sih goals kita, dan saat kita mencapainya itu akan membuat kita itu memiliki suatu nilai tambah lagi kayak self worth. Jadi mungkin saya sangat setuju dengan tema leadership is a life skill karena memang diperlukan baik untuk diri sendiri dan juga ke orang lain. Yes, setuju banget ya. Jadi tentang tema kita kali ini karena kayaknya kehidupan ini kalau nggak mimpin, at least kita diri sendiri udah harusnya berhasil memimpin diri sendiri ya. Seperti tadi yang Verlin bilang gitu. Wow, jadi pandangannya Verlin nih cukup menarik juga ya tentang gimana sih leadership tersebut. Nah, kalau Verlin dari awal pasti kan harus ada yang tadi Kak Verlin bilang awareness. Kalau Verlin Verlin aware, Verlin punya purpose yang tadi disebut juga, ada tujuan nih yang mau dicapai, dan juga punya awareness tentang gimana kita harus menjadi seorang pemimpin baik diri sendiri ataupun orang lain gitu. Nah, gimana Verlin nemuin glitch-nya itu, menemukan triggernya kayak oke nih, aku mau take the risk menjadi pemimpin. Terus langkah-langkah selanjutnya buat Verlin menerapkan kemampuan dan juga pengetahuan Verlin tentang leadership tuh gimana? Oke, jadi trigger pertama itu karena memang dari karakter saya itu suka mencoba hal baru. Oke. Nah, jadi karena memang suka belajar dan suka nyoba hal baru itu mungkin jadi tipikal orang yang berani take the risk gitu ya. Jadi karena itu saya awalnya itu paling pertama mencoba untuk daftar di segi lingkup kampus dulu, jadi di UKM dulu, dan ternyata diterima gitu. Mungkin selain itu juga karena nggak harus tentang pengetahuan yang formal banget, tapi yang trigger juga itu dari suatu film, itu dari Haikyuu. Future leader yang suka Haikyuu, yang suka anime, nggak usah sedih, ini triggernya bisa dari anime ternyata ya. Gimana tuh Haikyuu, kenapa tuh? Jadi karena ada salah satu kapten yang namanya Oikawa, dia itu berhasil membuat rekan-rekannya yang aslinya kayak biasa-biasa aja jika dibandingkan dengan tim-tim lain gitu dari sekolah-sekolah hebat, dia itu berhasil memaksimalkan potensi rekan-rekannya jadi 100% gitu. Jadi menurutku itu kapten yang sesungguhnya gitu. Wah, jadi dia encourage ini ya, para teman-temannya juga ya. Alright. Triggernya dari sana. Oke, menarik ya. Jadi nggak cuma yang formal, misalnya kita melihat siapa yang paling tinggi, dan misalnya kita lihat Obama atau Jokowi sebagai pemimpin yang luar biasa, ternyata dari sekitar kita, dari yang hobi mungkin nih bisa jadi satu trigger juga untuk kita mulai ngambil langkah, oke, ini kayaknya bisa gitu. Jadi awalnya Verlin tuh ngambil di UKM juga ya, dari tingkatan UKM ya. Oke, dari tingkatan UKM tersebut sehingga sampai ke tingkat internasional tuh gimana? Pasti ada stepnya dong, nggak mungkin kayak habis dari sini aku mau langsung deh gitu. Atau bahkan mungkin mau langsung ke internasional. Gimana Verlin? Mungkin itu memang bertahap ya. Jadi awalnya mencoba jadi wakil, tapi ternyata mampu, dan akhirnya di tahun depan dipercaya rekan-rekan juga sebagai ketua dan mampu. Jadi kayak mulai sadar, jadi kembali ke self awareness. Jadi mulai sadar tentang seberapa sih potensiku. Jadi maunya aku gali terus sampai mencapai di titik maksimal. Tapi menariknya kayaknya kita juga pengen tahu gimana Verlin di tingkat internasional ini mimpin teman-teman tuh, apakah sesusah itu atau sebenarnya punya satu dasar yang jadi fondasi itu udah bisa jadi patokan untuk kita mimpin di tingkat apapun, kita pasti bisa gitu. Ada nggak fondasi dasarnya yang bisa di-share teman-teman? Oke, jadi sebenarnya ya itu benar. Jadi kita perlu satu fondasi dasar. Jadi lingkup itu ya nggak terlalu berpengaruh. Jadi seberapa besarnya itu nggak terlalu berpengaruh. Tapi memang kita perlu fondasinya. Jadi menurutku ada 3 fondasi dasar yang diperlukan sebagai pemimpin ya. Jadi mungkin dari sebelum mengambil keputusan. Jadi menurutku fondasinya itu adalah harus sebagai orang yang analis. Jadi kita tuh bisa mengetahui bagaimana sumber daya manusianya, lalu bagaimana dunianya atau lingkup
situasi dan kondisi dari sumber daya manusianya itu dan juga tujuannya. Karena tentunya pemimpin itu kayak nahkoda ya, jadi dia itu harus tahu tujuannya dan mengarahkannya. Setuju. Terus habis itu mungkin sebelum mengambil keputusan itu, selain analis dia juga harus berani melangkah ke depan gitu. Jadi harus satu langkah di depan rekan-rekannya. Karena menurutku itu suatu hal yang wajib untuk pemimpin itu visioner. Yes. Karena dia itu yang mengarahkan. Jadi dia itu minimal tahu apa aja sih resiko yang ada di depan, sehingga dia itu bisa meminimalisir resiko tersebut. Semisal jalan A itu gelap, jadi resikonya apa kalau mengambil jalan A, jalan B itu berliku-liku, jadi gimana kayak gitu. Oke, itu 3 dasar yang jadi patokannya Verlyn juga ya? Iya. Oke. Mungkin ada tambahan lagi. Apa? Kak? Boleh. Kita kasih semuanya tambahan kita kasih. Oke, jadi itu kan saat sebelum mengambil keputusan. Yes. Lalu saat mengambil keputusan itu perlu nggak boleh mudah beralih. Jadi karena sudah menentukan tujuan tuh nggak boleh gampang terombang-ambing. Harus fokus ya. Iya, betul. Terus habis itu setelah mengambil keputusan pun juga harus berani mengambil keputusan lainnya. Karena kita itu pasti kedepannya kan akan mengalami dan menemui banyak masalah. Dan masalah tersebut pastinya plan kita itu bakal berbelok-belok gitu, nggak mungkin sesuai. Nah, jadi di situ diperlukan skill untuk mengambil suatu keputusan baru lagi. Dan dari keputusan itu sebenarnya kayak kadang kita merasa nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Setuju. Nah, jadi dari situlah harus berani, walaupun nggak tahu yang mana yang benar ataupun salah, asal setelahnya itu berani mempertanggungjawabkan, karena tentunya seorang pemimpin harus bertanggung jawab. Setuju. Jadi apapun choice kita atau apapun pilihan kita dan yang tentunya berpengaruh ke banyak orang, pasti ada resiko ke depannya ya, apapun itu ya. Luar biasa sekali saya ini. Daging semua ini, udah podcastnya ini yang beneran daging nih, bukan yang gue punya puasa, gue punya enggak. Kita nggak main gitu ya di sini. Ini beneran daging semua nih, future leader. Nah, ngomongin tentang hal tadi, tentang dasar tersebut yang Verlyn udah bilang. Kalau dari versi Verlyn nih, kita udah ngomongin tadi juga tentang gimana kita harus stay fokus, karena emang apapun yang terjadi pasti akan ada aja halangan rintangan lah yang datang. Nah, kalau Verlyn sendiri punya nggak sih pengalaman leadership yang ini tuh diuji banget leadershipnya gitu? Ada nggak sih yang membuat Verlyn ada masalah, terus masalahnya itu apa sih yang buat Verlyn kayak ini jadi trigger aku buat menjadi lebih kuat dari segi kepemimpinan? Terus Verlyn mengatasi itu tuh gimana, masalah tersebut? Oke, jadi mungkin masalah yang paling besar menurutku itu adalah masalah kepercayaan. Yeah. Ini kenapa aku ketawa, karena kayak relate banget kepercayaan. Ya, gimana tuh kepercayaan? Oke, jadi mungkin dulu itu sempat ada saing-saing gitu ya antara rekan-rekan, dan ada krisis kepercayaan antara saya dan anggota saya. Namun itu berhasil saya balikan dengan membuktikan apa value yang saya pegang dan bagaimana impact saya terhadap organisasi itu. Jadi bahkan hal yang cukup membuat terharu itu dimana rekan-rekan saya tuh pernah menyebutkan bahwa mereka 100% percaya kepada saya. Oh wow, itu kayaknya kalimat itu udah luar biasa powerfulnya ya buat kita mungkin sebagai pemimpin gitu. Kalau rasanya dipercaya itu power tuh udah 100% berarti dikerahkan ya. Betul. Wow, jadi kepercayaan itu bisa jadi ujian, bisa jadi juga kekuatan ya. Iya. Kalau kurang kepercayaan, kayaknya kadang-kadang kita juga susah gitu ngejalaninnya ya. Tapi kalau udah dipercayai, kita gaspol deh gitu ya. Ngomongin tentang masalah tadi, jadi kita bisa bilang gaya kepemimpinan Verlyn itu kayak gimana so far dari organisasi dan juga apapun yang Verlyn udah pimpin? Mungkin awal-awalnya itu saya tuh sempat bingung gimana sih gaya kepemimpinanku. Tapi baru-baru ini saya baru sadar kalau gaya kepemimpinanku itu afiliasi. Waduh, gimana tuh? Jadi itu tuh kayak menganggap kalau rekan-rekan saya itu adalah insan yang istimewa. Jadi mereka itu kayak temanku iya, keluargaku iya, dan orang yang aku percaya gitu. Jadi mungkin begitu gaya kepemimpinanku. Jadi dengan lebih
ke banyak mengapresiasi teman-teman. Jadi mereka itu dianggap memang insan gitu, jadi memanusiakan manusia. Waduh, benar. Jadi kalau aku bisa tebak ya, mungkin ini salah. Love language-nya Verlyn itu act of service nggak? Ya benar. Aduh, ini mah udah ketebak banget ya, future leader. Kalau act of belibet tuh karena saking excitednya. Act of service pasti kelihatan banget kalau kita harus ada effortnya, kita juga bisa melihat peluang-peluang gitu ya. Dan juga kayak Verlyn ini juga seorang yang analisa dulu ya, jadi mengelola dulu gimana lingkungannya seperti yang tadi Verlyn udah bilang juga, lalu menetapkan gimana cara gaya kepemimpinannya seperti yang Verlyn udah bilang, afiliasi ya. Wah, oke. Satu kata baru yang kadang-kadang mungkin teman-teman future leader juga baru dengar. Jujur Marta pertama kali juga baru dengar afiliasi. Oke, menarik ya. Bisa ditiru mungkin buat future leader ke depannya. Nah, kalau ngomongin hal tersebut bagi Verlyn itu kan tadi yang udah serius ya, versi yang besar gitu, satu organisasi. Nah, kalau kita tadi udah ngomongin cara memimpin diri sendiri dari Verlyn, kalau Verlyn berpandangan bagi kita secara individu, cara memimpin diri sendiri itu gimana sih Verlyn? Cara memimpin diri sendiri menurut saya itu dengan membuat suatu rutinitas. Oke, apa tuh misalnya? Karena menurut saya rutinitas itulah hal-hal kecil yang membentuk pribadi kita jadi kita yang sekarang gitu. Jadi kayak sebenarnya kita sehari-hari itu udah melakukan leadership gitu ya. Bahkan saat baru bangun itu udah. Jadi saat kita memilih mau main HP atau mau melakukan morning routine gitu. Jadi itu sudah menentukan apa yang mau kita lakukan dan tujuannya pun berbeda. Jadi mungkin kalau dengan main HP itu akan menghambat produktivitas. Terus kalau misalnya kita melakukan morning routine gitu, itu akan mempush dari produktivitas kita. Jadi itulah yang saya lakukan. Jadi menetapkan suatu rutinitas pasti. Jadi kayak membuat journaling itu di pagi, terus habis itu juga setiap pagi tuh kayak di list apa aja to-do listnya dan itu harus dilakukan gitu. Karena kalau enggak bakal keteteran. Pernah nggak keteteran satu miss gitu di antara schedule itu? Pastinya pernah. Pernah. Dan itulah yang bikin kayak saya tuh makin trauma gitu. Jadi harus lebih rapi gitu. Harus lebih rapi. Traumanya bakal force untuk lebih rapi ya. Oke. Karena kadang kita kan juga ada rasa malas, itu pasti ada ya. Verlyn pernah ngerasain itu nggak? Atau penyebab gagal schedule itu pernah nggak gara-gara malas? Atau nggak pernah bahkan? Oh, pernah sih. Jadi itu mungkin karena pas itu saya masih belum terlalu fokus dengan konsistensi. Jadi masih lebih ke memfokuskan dengan motivasi. Padahal kan motivasi itu ya naik turun gitu. Jadi di sini mulai menerapkan kayak kedisiplinan. Jadi walaupun mager atau apa, jadi harus tetap dilakukan. Karena kalau nggak yang kena ya diri sendiri juga. Setuju. Tuh, future leader yang lagi goleran walaupun lagi nonton ini, ayo coba mulai besok pagi atau mulai pagi hari ini langsung dicatat to-do list-nya ya. Mungkin malam sebelumnya juga boleh kali ya buat esok harinya untuk memimpin diri sendiri biar kebawa sebagai seorang yang lebih baik lah dari hari sebelumnya gitu ya. Alright, Verlyn, kayaknya udah seru banget kita ngobrol. Tapi aku mau tanya satu hal, selain dari Haikyuu yang tadi, ada nggak sih sumber lain mungkin dari buku yang formal yang bisa dibaca sama teman-teman? Atau selain Haikyuu ada lagi nggak yang jadi sumber, mungkin bisa jadi potensial buat kita ngerasa pede dulu deh membawa diri kita atau menjadi seorang leader? Oke, jadi mungkin menjawab dari pertanyaan kakak ini. Sebenarnya kalau untuk buku yang benar-benar langsung instan kayak How to Be a Leader, jarang ada yang nyantol di saya. Jadi lebih ke buku yang meningkatkan kualitas diri, itu mungkin akan lebih impactnya kerasa untuk mengupgrade diri. Kayak misalnya Make Time, jadi itu buku tentang bagaimana kita mengefisiensikan waktu jadi biar gak keteteran itu. Terus habis itu ada Filosofi Teras juga, itu lebih ke kayak mengatur
bagaimana yang mana yang bisa kita atur, yang bisa kita kontrol maupun tidak gitu. Jadi itu bakal sangat berguna sih. Jadi kita nggak bakal overthinking hal yang nggak perlu kita pikirkan dan lebih ke memikirkan bagaimana solusi dari suatu masalah. Oke, 2 judul buku ya. 2 judul buku tadi Filosofi Teras sama Make Time itu. Jadi dasarnya udah disebut juga dari sama Verlin tadi, semuanya udah disebutkan. Nah, yang terakhir, pertanyaan terakhir nih buat Verlin. Ada ngasih tips buat future leader kita untuk at least berani, bisa nggak Verlin encourage para future leader untuk berani ambil resiko menjadi seorang pemimpin entah di lingkup manapun itu? Oke, jadi mungkin lebih ke percaya dulu deh ke diri sendiri. Percaya? Ya, karena saat kita itu udah percaya, kita bakal tahu apa aja yang kita mampu lakukan dan tidak kita mampu lakukan. Jadi saat kita tahu, kita pun juga bisa menerapkan apa aja sih yang perlu dilakukan untuk menutupi kekurangan tersebut gitu. Karena untuk meningkatkan kualitas diri itu kita perlu sadar tentang diri kita itu bagaimana. Karena untuk memimpin orang dan juga diri sendiri itu diperlukan insan dengan kualitas diri yang tinggi gitu. Wow, luar biasa future leader itu tadi. Thank you so much Verlin. Luar biasa, intinya adalah semuanya kembali lagi ke diri kita, gimana kita cara mengatur diri. Leadership itu life skill ya, life skill juga, sesuai dengan tema kita kali ini. So then itu dia podcast kita kali ini. Thank you so much sekali lagi Verlin, luar biasa, anak muda yang sangat berprestasi, future leader yang juga mungkin akan lebih besar memimpin satu organisasi ataupun entah apapun itu. Semoga sukses selalu Verlin. Ya, terima kasih. Doa kita juga, dari kelas 6D sukses selalu Verlin pokoknya ya. Oke, future leader itu dia podcast hari ini. Jadi kali ini kita udah ngejelasin tentang how to be a leader, because which leader is a lifetime skill ya. Kita harus pakai itu sepanjang hidup kita, sangat berguna, dan semoga podcast ini tentunya bermanfaat bagi kalian semua. Dan kita ketemu lagi di series selanjutnya, entah apapun itu ya. Stay tune terus. Dan buat kalian future leaders, we dare you to be the leader. Thank you. Bye-bye.